Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Isti. Insya Allah belum bosan ya belajar dengan Ustazah. Dan kali ini di video sesi ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 4. Materinya masih sama, tema 1 tentang gagasan. Di mana dalam video ini Ustazah akan membahas soal-soal yang sudah Ustazah bagikan di LK pekan kemarin, yang anak-anak juga sudah mengerjakannya dan mengirimkan jawabannya kepada Ustazah. Kenapa Ustazah perlu membahas kembali tentang materi ini? Karena materi ini sangat penting dan insya Allah anak-anak akan belajar di kelas 5 nanti, bahkan sampai kelas 6 juga. Nah, sebelum Ustazah membahas soal-soal yang sudah dikerjakan pekan kemarin, kita review materi sebentar dulu ya. Nah, di sini anak-anak apakah masih ingat atau apa itu gagasan? Dan bagaimana mendapatkan gagasan tersebut? Itu ya. Jadi review materinya, apa itu gagasan dan bagaimana mendapatkan gagasan itu. Kalau anak-anak ingat atau sudah membaca atau menyimak video Ustazah sebelumnya, ya, jadi di video sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan dengan detail, dan jika belum detail anak-anak bisa membaca di buku pena tema 1 tentang gagasan. Di buku pena maupun di video Ustazah menjelaskan bahwa gagasan itu dibagi menjadi dua, ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks. Perbedaannya apa saja antara gagasan pokok dengan gagasan pendukung? Perbedaannya adalah fungsi dari gagasan tersebut. Kalau gagasan pokok, fungsinya itu merupakan inti dari paragraf suatu teks bacaan. Sedangkan kalau gagasan pendukung itu merupakan penjabaran dari gagasan pokok atau penjelasan dari gagasan pokok. Itu tentang pengertian gagasan secara singkat. Anak-anak harus menghafalkannya. Apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan pendukung, dan perbedaannya. Ini ada di buku pena dan ada di video Ustazah sebelumnya. Anak-anak apabila lupa bisa menyimak video Ustazah yang sebelumnya dan atau bisa membaca buku pena tema 1. Kemudian setelah memahami atau menghafalkan pengertian dari gagasan, anak-anak juga harus tahu bagaimana cara menemukan atau mendapatkan gagasan. Caranya seperti apa Ustazah? Nah, di video sebelumnya juga Ustazah memberikan cara atau langkah dari proses menemukan gagasan, di mana ada beberapa langkah yang kalau anak-anak ingat, langkah pertama anak-anak harus membaca atau mendengarkan teks dengan seksama. Tidak boleh disambi, apalagi tidak selesai membacanya atau tidak selesai menyimaknya, itu akan mengurangi atau mempersulit untuk menemukan gagasan. Yang kedua, menemukan topik dari teks tersebut. Topik adalah hal atau masalah yang dibicarakan. Jadi anak-anak harus memahami, oh teks ini tuh tentang apa sih? Intinya tentang apa? Nah itu anak-anak harus sudah mulai memahami topiknya atau intinya tentang apa dari paragraf tersebut atau dari teks bacaan tersebut. Yang ketiga, catatlah pokok-pokok penting dari bacaan tersebut. Jadi yang penting itu apa sih? Biasanya yang penting itu katanya, kata-katanya itu atau katanya itu diulang-ulang berkali-kali. Kalau di contoh sebelumnya, di video Ustazah sebelumnya, itu tentang batik ya. Jadi kata batik diulang-ulang terus. Jadi inti dari paragraf tersebut adalah tentang batik. Begitu untuk cara mendapatkan gagasan. Adapun meringkas kalimat itu adalah tips-tips yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Karena namanya gagasan tidak sepanjang kalimat aslinya. Jadi kalau gagasan itu biasanya diringkas dari kalimat aslinya. Kalau gagasan pokok diringkas dari kalimat utama, kalau gagasan pendukung diringkas dari kalimat penjelas. Itu ya untuk reviewnya. Nanti untuk detailnya sambil dibahas di soal-soal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas soal-soal yang ada di LK pekan kemarin atau yang sudah Ustazah bagikan dan anak-anak juga sudah mengerjakan. Ini sambil mengingat dan sambil
memantapkan ya materi yang sudah dipelajari di tema 1 Bahasa Indonesia tentang gagasan. Nah, kita lihat soal pertama. Teks bacaan biasanya terdiri dari titik-titik paragraf. Nah, di video sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan. Bisa disebut teks bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Tuh, jadi jawabannya adalah yang D. Nah, kenapa tidak 1, 2, atau 3 Ustazah? Ya, namanya teks bacaan itu biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Tapi kalau di soal-soal biasanya itu hanya kutipan dari teks. Yang biasanya hanya mencantumkan 1 paragraf, atau 2 paragraf, 3 paragraf. Ya, tapi yang namanya teks bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Soal yang kedua, suatu topik atau inti yang dibahas pada suatu teks atau paragraf disebut. Nah, tadi baru kita review bersama-sama disebut sebagai apa? A, B, C, atau D? Betul, jawabannya adalah gagasan pokok. Jadi gagasan pokok adalah suatu topik inti yang dibahas pada suatu teks atau paragraf. Jadi inti yang dibahas pada suatu teks atau pada suatu paragraf itu namanya gagasan pokok. Lebih detailnya berarti gagasan pokok itu sudah bentuknya ringkasan kalimat. Lanjut nomor 3. Uraian atau informasi tambahan pada suatu teks paragraf disebut. Jawabannya A, B, C, atau D? Ya, jawabannya adalah D, gagasan pendukung. Jadi, gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks paragraf disebut dengan gagasan pendukung. Ustazah coba ingatkan kembali apa perbedaan dari gagasan pokok dan gagasan pendukung kalau dilihat dari fungsinya. Gagasan pokok adalah inti dari teks bacaannya atau inti dari paragrafnya. Membahas tentang apa? Intinya di gagasan pokok. Kalau gagasan pendukung itu adalah penjabarannya dari gagasan pokok, penjelasannya dari gagasan pokok. Itu untuk pembahasan nomor 1 sampai 3. Jika ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan, tapi pesan Ustazah untuk nomor 1, 2, dan 3 ini dihafalkan ya. Lanjut pembahasan nomor 4 sampai 7. Nomor 4 dulu. Siswa dapat menemukan gagasan dengan cara meringkas kalimat. Meringkas kalimat adalah, ya, kira-kira meringkas kalimat yang benar itu seperti apa? Menu A, menulis kalimat menjadi lebih singkat dan efektif. B, menulis kalimat sama dengan teks aslinya. C, menulis kalimat menjadi lebih panjang. D, menulis kalimat menjadi singkat tapi inti teks bacaan hilang. Kira-kira yang benar yang mana? Jawabannya A. Maksudnya gimana Ustazah? Meringkas kalimat adalah menulis kalimat menjadi lebih singkat dan efektif. Seperti yang Ustazah jelaskan sebelumnya, meringkas kalimat itu membuat kalimat menjadi lebih singkat. Tapi jangan sampai inti dari teks tersebut hilang atau yang Ustazah sebut di sini adalah efektif. Meskipun kalimatnya singkat, itu inti dari maksud kalimat tersebut tetap tersampaikan, tidak menjadi hilang, itu namanya efektif. Kalau yang B, menulis kalimat sama dengan teks aslinya, ini namanya bukan meringkas, tapi namanya ini sama dengan menyalin. Iya, betul. Kalau sama dengan teks aslinya namanya menyalin. Kalau menulis kalimat menjadi lebih panjang, ini namanya apa? Membuat karangan. Ya. Terus yang D, menulis kalimat menjadi singkat tapi inti teks bacaan hilang. Nah, ini berarti menulis kalimat menjadi lebih singkat tapi inti teks bacaan hilang. Ini bukan syarat atau cara meringkas kalimat. Yang betul adalah jawabannya A. Kita lanjutkan pembahasan nomor 5. Gagasan pokok dapat ditemukan di titik-titik paragraf. Ya, ini juga sudah Ustazah jelaskan di video pertama. Jika anak-anak menyimak video pertama, kalau belum bisa nanti cek ya di YouTube Ustazah, Ida Belajar, IDA Besar, dan diikuti belajar. Itu nanti anak-anak bisa lihat di situ video penjelasan Ustazah di Bahasa Indonesia pertemuan pertama. Detail, nanti kalau misalkan belum paham juga bisa baca di buku
Atau misalkan masih belum paham juga bisa WA Ustazah. Nah, gagasan pokok dapat ditemukan di titik-titik paragraf. Kembali lagi ke soal nomor 5. Di awal, akhir, awal, akhir, atau awal, akhir. Ya, jawabannya adalah yang D. Kenapa? Karena kalau cuma di awal, di akhir, atau awal, akhir, ini bukan dari ciri-ciri dari gagasan pokok. Saya menjelaskan di video pertama itu tentang gagasan pokok secara tersurat maupun tersirat. Nanti anak-anak bisa baca lagi di buku halaman awal ya. Kemudian pembahasan soal nomor 6. Gagasan pokok diperoleh dari meringkas kalimat. Nah, ini tadi baru kita review bersama-sama dan sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Gagasan pokok diperoleh dari meringkas kalimat utama. Betul sekali jawabannya A. Terus kalau yang gagasan pendukung diringkas dari kalimat penjelas. Itu penjelasan untuk nomor 4 sampai 7. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Penjelasan selanjutnya yaitu nomor 8 sampai nomor 10 ya. Ya, jadi penjelasan selanjutnya itu nomor 8 sampai 10. Nah, di sini sudah disajikan teks bacaan atau teks tulis. Ini jenisnya teks tulis ya. Kalau yang seperti ini namanya teks tulis, tertulis di sini. Nah, di sini anak-anak bisa membacanya dengan pelan-pelan, tidak usah terburu-buru, atau hanya kalimat pertama saja yang dibaca. Untuk tipsnya, untuk jenis soal yang seperti ini, anak-anak langsung ke soalnya terlebih dahulu. Oke? Tips Ustazah, langsung ke soalnya. Jangan membaca ceritanya. Nanti, kalau misalkan ini 2 paragraf, bisa waktunya singkat. Tapi nanti ada soal yang bisa paragrafnya banyak. Tidak hanya 2, bisa 4 atau 5 atau bahkan 6. Jadi kita langsung ke soalnya dulu. Nomor 8. Berdasarkan teks bacaan di atas yang dibahas adalah nomor 8 ternyata menanyakan yang dibahas apa. Biasanya yang dibahas apa itu menanyakan inti dari bacaan tersebut. Kalau ada judulnya seperti ini, judulnya berarti yang dibahas adalah tentang suku Palembang. Langsung jawabannya adalah D. Tapi nanti misalkan tidak ada kutipan bacaan tapi tidak ada judulnya. Berarti anak-anak harus membaca dari paragraf 1 sampai paragraf yang ada di soal. Sampai paragraf terakhirnya ya yang ada di soal. Jadi harus dibaca dan anak-anak harus melihat kata penting atau kata yang sering diulang-ulang itu tentang apa. Nah, itu biasanya merupakan inti yang dibahas dari bacaan tersebut. Terus yang ke-9, nomor 9, pada paragraf ke-1, makna dari wong kito adalah jadi yang nomor 9 yang ditanyakan itu paragraf ke-1, makna dari wong kito adalah. Jadi anak-anak langsung dari teks bacaan di atas paragraf 1 itu mana? Ini paragraf 1. Dibaca. Tahukah kamu di mana letak suku Palembang? Suku Palembang merupakan suku yang berada di Sumatera Selatan. Sementara wong kito adalah sebutan terkenal warga asli Palembang. Nah, di sini ada. Anak-anak bisa mengetahui arti dari wong kito harus membaca dulu dari paragraf 1. Pengertiannya adalah warga asli Palembang. Warga asli Palembang harus teliti kalau di bahasa Indonesia. Pilihan gandanya harus dilihat satu persatu. Tidak boleh warga Palembang. Betul, tapi tidak lebih betul dari yang jawaban D. Warga asli Palembang. Itu pembahasan nomor 8 sampai 9. Kita lanjutkan di pembahasan nomor 10. Lanjut pembahasan nomor 10. Di sini Ustazah sudah lampirkan teks kecilnya karena hemat layar ya, tadi di layar sebelumnya. Nomor 10, kita fokus. Tadi seperti yang Ustazah katakan ketika ada teks yang disajikan, kita harus melihat soalnya dulu. Gagasan pokok dari paragraf kedua adalah, nah sekarang yang ditanyakan dari gagasan pokok paragraf kedua. Tadi ini paragraf 1, ini paragraf 2. Yang ditanyakan apanya? Gagasan pokoknya. Berarti anak-anak harus mengikuti langkah-langkah untuk menentukan gagasan pokok terutama atau gagasan pendukung. Caranya seperti apa? Membaca dengan seksama, teliti. Terus dicatat kata-kata yang sering diulang gitu ya. Suku Palembang menggunakan bahasa asli Palembang. Bahasa Palembang mempunyai 2 tingkatan, yaitu bahasa Palembang alus dan bahasa Palembang sari-sari. Bahasa Palembang alus digunakan saat melakukan percakapan dengan pemuka masyarakat atau orang yang dihormati. Sementara itu, bahasa Palembang sari-sari digunakan saat melakukan percakapan sehari-hari.
Di sini sering diulang-ulang kata bahasa atau baso. Di sini bukan bakso makanan ya, bakso maksudnya ini pakai bahasa Palembang. Jadi yang sering diulang-ulang di paragraf kedua adalah bahasa. Berarti kira-kira gagasan pokoknya tentang bahasa. Bahasanya siapa yang di sini yang dibahas adalah bahasanya Palembang. Bahasa Palembang ada tidak di sini pilihan kan? Bahasa asli suku Palembang. Nah, di sini ada dua pilihan yang hampir mirip. Anak-anak harus teliti. Harus teliti. Kalau di bahasa Indonesia itu jawabannya hampir mirip-mirip begitu. Jadi anak-anak harus benar-benar teliti. Di sini ada dua jawaban yang hampir sama. Bahasa suku Palembang, Baso Palembang, tingkatan bahasa asli suku Palembang. Ini hampir semuanya dibahas di sini. Tapi inti dari paragraf kedua adalah bahasa asli suku Palembang. Itu jawaban nomor 10. Kita lanjut pembahasan nomor 11 dan 12. Saya ganti pulpen dulu warna apa nih, Nak? Warna ungu ya. Nah, pembahasan nomor 11 dan 12. Nah, di sini ada penyajian paragraf teks tulis lagi. Bedanya dengan teks sebelumnya yang nomor 8 sampai 10, teks ini tidak ada judulnya atau inti yang dibahas tidak terlihat langsung. Jadi anak-anak harus membacanya seksama dan ke semua kalimat. Kita baca, hidup bersih dapat diawali dari lingkungan rumah tempat tinggal. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan rumah. Misalnya, menyapu halaman rumah dan membersihkan selokan di depan rumah. Kegiatan itu dapat dilakukan dengan bergotong royong antar anggota keluarga. Kira-kira di sini mana yang merupakan paragraf di atas adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung, gitu ya. Kembali lagi seperti tips Ustazah, kalau ini cuma satu paragraf, anak-anak boleh membaca paragrafnya dulu. Tapi kalau nanti panjang paragrafnya, seperti saran Ustazah tadi harus melihat langsung soalnya. Nah, tadi Ustazah membaca teks bacaan dulu karena teksnya pendek, tapi kalau misalkan nanti teksnya panjang, anak-anak boleh langsung lihat soalnya. Soal nomor 11, gagasan pokok paragraf di atas terdapat pada kalimat ke. Ya, jadi di sini ditanyakan kalimat keberapa gagasan pokok itu dari paragraf yang soal di sini nomor 11 sampai 12 ini. Nah, kalau tadi di soal nomor awal ya, itu paragraf pokok gagasan pokok itu terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan akhir. Anak-anak bisa langsung ngecek. Kalau di awal berarti kalimat ke-1. Hidup bersih dapat diawali dari lingkungan rumah tempat tinggal. Kita kunci dulu jawabannya. Hidup bersih dapat diawali dari lingkungan rumah tempat tinggal. Berarti gagasan pokoknya kalau misalkan kalimat pertama adalah hidup bersih. Coba kita lihat kalimat akhir, berarti kalimat keempat. Kegiatan itu dapat dilakukan dengan bergotong royong antar anggota keluarga. Kalau disingkat ini kalimatnya jadi apa? Gotong royong keluarga. Gitu ya kalau disingkat. Nah, kira-kira dari paragraf ini, tadi kalimat 1 dengan kalimat 4, dan melihat penjelasannya seperti ini, itu kira-kira gagasan pokoknya yang mana? Kalimat 1 atau kalimat 4? 1 atau 4? 1. Berarti ada di kalimat 1. Ini tentang hidup bersih. Judulnya, kira-kira yang tepat untuk paragraf di atas, nomor 12 adalah cara hidup, jaga kebersihan, gotong royong, atau hidup bersih. Kalau tadi gotong royong bukan gagasan pokok, berarti hidup bersih. Ya, judulnya hidup bersih. Hidup bersih dapat diawali. Nah, biasanya judul itu berasal dari gagasan pokok. Itu pembahasan nomor 11 dan 12. Selanjutnya pembahasan nomor 13. Nah, di sini soalnya adalah bacalah urutan cara berikut. A. Catatlah kalimat utama dan kalimat penjelas. B. Bacalah teks asli dengan seksama dan berulang-ulang. C. Rangkailah gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan kalimat yang ringkas. D. Cermati kalimat setiap paragraf. Urutan yang benar untuk menentukan gagasan. Oh, di sini ditanyakan bagaimana menentukan gagasan. Urutannya yang benar seperti apa. Nah, di sini Ustazah tekankan kembali. Ustazah berpesan, di sini pengertian gagasan harus dihafal, baik gagasan pendukung maupun gagasan pokok. Cara menentukan gagasan juga harus dihafal. Tidak boleh cuma membaca, apalagi tidak dihafal. Kenapa? Harus dihafal biar tahu caranya menentukan gagasan, baik yang pokok maupun pendukung. Nah, bacalah teks dengan seksama. Tidak boleh sepotong-potong, apalagi tidak dibaca.
Tadi tips-tipsnya juga ada yang dibaca dulu paragrafnya, ada juga yang membaca soalnya dulu. Itu biar bisa lebih mensiasati atau menghemat waktunya. Nah, ini soal gampang sekali kalau anak-anak sudah hafal. Jawabannya adalah jelas pasti dari B dulu. Bacalah teks asli dengan seksama dan berulang-ulang. Jelas ini jawabannya B. Berarti yang A, kalau A dulu berarti salah. Berarti jawabannya tinggal B sama C. Coba kita lihat. Setelah membaca teks asli dengan seksama dan berulang-ulang, apa yang harus kita lakukan? Cermati kalimat setiap paragraf. Berarti B, D. Langsung jawabannya adalah ini. Baru setelahnya, catatlah kalimat utama dan penjelas. Rangkailah gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan kalimat yang baru yang ringkas. Itu nomor 13, pesan Ustazah jangan dilupakan, diingat, pengertian gagasan harus dihafal, cara menentukan juga harus dihafal, dan baca semua teks di soal ataupun bacaan itu dengan seksama, tidak boleh terburu-buru. Pembahasan soal selanjutnya yaitu nomor 14 dan 15, insya Allah ini pembahasan soal terakhir. Anak-anak tetap harus menyimak dengan seksama ya, jangan ngantuk ya, kalau ngantuk boleh di pause dulu, boleh wudhu dulu, atau minum dulu boleh. Nanti kalau misalkan ada penjelasan Ustazah yang belum masuk di video pertama maupun di buku yang belum ada, bisa dicatat di buku halus tematik Bahasa Indonesia. Nah, kita lanjut ya pembahasan nomor 14 dan 15. Nah, di sini disajikan teks lisan. Berikut ini, bacalah teks lisan berikut ini untuk mengerjakan soal nomor 14 dan 15. Teks lisan itu yang seperti apa sih Ustazah? Teks lisan itu biasanya bentuknya percakapan. Dialog antara dua orang maupun 3 atau 4, intinya tentang percakapannya, itu namanya teks lisan. Nanti jangan bingung misalkan teks lisan itu yang mana itu ya, ini contoh teks lisan yang merupakan percakapan. Kalau yang tadi suku Palembang, terus yang hidup bersih, itu merupakan contoh teks tulis. Nah, di sini anak-anak kemarin sudah membaca teksnya antara Lani dan Siti, teks lisan ya, percakapan antara Lani dan Siti. Lalu kita lihat langsung, sama seperti cara sebelumnya, bisa anak-anak langsung melihat soalnya, bisa membaca teksnya dulu. Tapi untuk lebih singkat waktunya, langsung baca soalnya. Nomor 14. Topik bacaan pada teks di atas adalah, nah nomor 14 ternyata menanyakan inti dari bacaan di atas. Berarti kuncinya anak-anak harus membaca dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Ya, kita baca bersama-sama. Siti, kamu baru kembali dari Yogyakarta? Ya, iya aku tiba semalam. Kenapa Lani? Aku ingin bertanya apa saja makanan khas di sana Siti. Aku sangat penasaran. Siti menjawab, makanan khas di Yogyakarta sangat banyak, akan tetapi yang paling terkenal adalah gudeg. Kota Yogyakarta juga sering disebut kota gudeg. Bahan dasarnya adalah nangka muda atau istilah di sana guri. Lani, aduh aku jadi penasaran, aku ingin sekali mencobanya. Siti menjawab, di rumahku masih ada gudeg, ayo sekarang ke rumahku agar kamu bisa mencobanya. Lani, iya Siti, terima kasih ya. Nah, percakapan di atas ternyata membahas apa kira-kira? Makanan khas daerah? Makanan khas Yogyakarta? Siti kembali dari Yogyakarta? Atau Lani mencoba gudeg? Ya, di atas membahasnya tentang apa yang diulang-ulang? Makanan khas dari Yogyakarta. Jelas sekali, nomor 14 jawabannya adalah B. Kemudian nomor 15. Berdasarkan teks bacaan di atas arti gori. Gori, tadi anak-anak sudah baca gori ini, gori. Atau istilah di sana gori, berarti maju ke sini. Bahan dasarnya adalah nangka muda atau istilah di sana gori. Berarti gori artinya adalah nangka muda. Nangka muda. Jawabannya B langsung. Kalau ada yang menjawab yang lainnya berarti tidak membaca teks dengan seksama atau dengan teliti. Itu pembahasan nomor 1 sampai 15. Jika ada yang masih belum jelas atau masih bingung, terutama bagaimana cara menentukan gagasan pokok, itu anak-anak memang harus banyak berlatih. Bisa soal-soal yang ada di Bu Pena dikerjakan, terutama yang mencari gagasan pokok, agar lebih biasa. Pesan Ustazah, ingat, untuk gagasan pokok itu biasanya seringnya di awal atau di akhir. Yang di awal atau akhir itu jarang sekali. Yang menyimpulkan secara keseluruhan itu jarang sekali. Tapi biasanya kalau diminta untuk menyebutkan judul itu biasanya harus paham dari pembahasan kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Tapi seringnya untuk gagasan pokok itu ada di awal atau di akhir. Itu saja penjelasan dari Ustazah. Selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan soal-soal yang Ustazah sajikan di layar selanjutnya.
Baik, kita sudah ada di layar latihan soal untuk video kali ini. Anak-anak bisa mempause nanti video ini supaya soalnya bisa diamati dengan secara seksama. Di sini ada satu kutipan teks bacaan, jumlahnya ada satu paragraf saja. Tapi di sini Ustazah minta anak-anak mengerjakan sendiri ya, mulai berlatih. Apakah dari penjelasan soal tadi anak-anak sudah semakin jelas atau masih bingung? Nanti kalau misalkan masih bingung, anak-anak bisa melihat video Ustazah yang pertama lagi tentang penjelasan gagasan pokok atau gagasan pendukung. Kalau misalkan masih belum paham lagi, bisa mengerjakan soal-soal yang ada di pena. Bisa nanti konsultasi ke Ustazah dengan telepon atau dengan video call dan sebagainya. Ya, nanti silakan selamat mengerjakan. Nomor 1 sampai 5 dikerjakan di buku halus, ditulis dengan pensil dengan jelas dan rapi. Jangan lupa dikirimkan ke Ustazah jawabannya. Assalamualaikum.